punya pondok pesantren juga. Kebetulan anak saya juga mondok ya di tempat yang lain. Duduk ya Kiai. Ya kan, pakai mic-nya saya kasih lagi Kiai. Mohon maaf, takutnya mulut saya ada virusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bila goyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi bila nihayah. Wa ala alihi wa ashabihi wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da wa qalul masyhur amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabair min ummati. Saibul Bait yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bang Aris sekeluarga, juga para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Pak Dewan kita yang hadir. Saya manggil beliau biasanya lebih akrab Bang Cablak. Siap Ustadz. Lu nyautin gak? Kan dipanggil sama Ustadz. Bang Babai Suhaimi, Bang Nurdin Al-Ardi Soma, dan Bang Edi Masturo. Iya, iya benar. Kita doakan mudah-mudahan bisa terus memperjuangkan masyarakat Depok. Wabil khusus Panggulan masih banyak yang becek. Iya becek. Juga saya termasuk yang dimana jalan agak jarak jauh, itu senang dengan lagu-lagu Pak Ustadz Joni Iskandar. Ustadz Joni Iskandar. Yang judulnya lagunya bagaimana Ustadz? Nggak ada yang apal. Nggak jadi gocap dong. Iya. Sebetulnya kalau Bang Cablak, kalau dia ingat dulu kita pernah ngangon bareng. Cuma nasib yang berbeda. Ya. Iya kan dulu yang bapak yang metik jambu. Woi minta jambu ambil gitu kan ya dulu ya. Iya. Cuma dia mah kanyut di kali. Mohon izin Ustadz, kalau zaman ngangon dulu, kalau kanyut di kali kan ari-ari kebo. Biasanya. Iya serius. Cuma karena, dan dia juga nggak sadar kalau di tip mobil itu Benz radio, saya nguping terus gitu. Iya siap. Saya mau ngebel cuma nomornya nggak ada. Kedua juga segen lah. Kalau gitu besok tip mobilnya bakar aja Ustadz. Ya, mohon maaf. Tapi yang saya hormati Bang Cablak selaku pengatur acara. Siap Ustadz. Yang lain-lain para sesepuh, para tokoh masyarakat, Bapak kita tokoh dari Madura, terus Pak Haji Alik Ababil, itu lagunya Ibu itu luar biasa saya dengerin. Yang gimana lagunya Ustadz? Nggak ada yang apal juga. Hilang lagi gocap. Ditembung. Sebenarnya Bapak ini tahu nggak sih lagunya? Yang jadi masalah itu tahu nggak lagunya? Tapi kalau yang tadi udah pulang itu saya agak apal. Tuh. Yang siapa tuh? Yang tadi pulang siapa? Superma. Iya. Lagunya bagaimana Ustadz? Lupaan juga. Lupaan Bang Cablak. Sebetulnya bakat mah sama gitu, cuma nasib yang beda ya Bang Cablak. Hei. Ah? Ya enggak apa-apa. Ya. Nasib yang beda ya.
Ya. Ya. Saya kalau ceramah maulid saya kira banyak guru-guru kita. Tapi sebagai tahadus bin ni'mah. Ada ustadz kita Pak Rento Saki. Saya nggak nyangka Pak kalau pencipta lagu. Tapi dalam 12 pan ilmu. Biasanya pencipta lagu itu pasti menguasai nausorob, mantek, ma'ani. Dan menguasai kaidah-kaidah. Terutama dalam ilmu arud, ilmu yang bicara tentang kopiah. Jadi kalau begitu Bang Cablak saya juga boleh dong menciptakan lagu. Boleh. Lagunya udah tahu? Iting tadi kentut dalam air. Hilang lagi gocap. Mohon izin Ustaz ya. Saya pindah sebelah sana ya. Oh gitu ya. Iya. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, bagi saya mewakili para tokoh masyarakat, Bapak Marsuid, Pak Rajali Gompal, rekan saya, ada Pak Suwarno, ada tadi rekan-rekan Pak Dasuki yang biasa hadir, Pak Abun. Ini dari Porsa, lagu-lagu Oma saya hampir ingat. Yang salah satunya apa? Ngomong lupa lagi awas ya. Iya benar, saya hampir hafal semuanya itu. Salah satunya? Begadang. Nggak boleh begadang karena itu mengganggu kesehatan. Siapa bilang? Lah, lo Ustadz kalau nggak begadang nggak ada gajian dong. ya udah kalau mau ngomong Ustadz masalah gaji kita ngomong para anggota dewan. Baik-baik dah ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya ngomong singkat saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ini kan punya amalan sedikit. Punya amalan biasa-biasa saja, ilmu juga biasa-biasa saja. Tapi walau ilmu kita biasa-biasa saja, amalan kita biasa-biasa saja, kesempatan untuk dinaikkan derajat oleh Allah itu banyak. Jadi jangan menganggap orang, saya selalu bilang dengan Bang Aris, Pak Ustadz saya mah kerjaannya di musik dan lain-lain. Musik itu dalam tasawuf Bu, bahkan kalau mau ingin tenang dengar musik. Jangan dinafikan musik. Berapa banyak lagu yang kita dengar yang bisa mengeluarkan air mata. Bukankah Robiah Al-Adawiyah dengan ajaran cintanya kepada Tuhan dulunya adalah pemusik. Dulunya biduan di istana. Coba Bang Cablak kalau dengar lagu Tenda Biru apa yang kerasa? Biasanya kalau dengar lagu Tenda Biru bayaran nunda yang saya kerasa biasanya. Iya. Itu emang kalau Tenda Biru itu menceritakan. Iya. Pacaran sama kita nggak taunya nikah sama orang. Iya. Kan banyak kejadian ya. Ya sakitnya di sini Ustadz. Iya. Emang dulu begitu ya? Tahu. Kata Imam Al-Junaid, Junaid al-Baghdadi, kata beliau, saya tidak akan bicara hikam dan lain-lain. Ada 4 Pak. Amal kita sedikit, amal kita biasa-biasa saja. Tapi tetap kita bisa naik derajat. Pertama kesabaran. Tapi bahasa di situ hilim. Orang sabar nggak tanggung. Innallaha ma'as sabirin. Kata ma'a menunjukkan pada kedekatan. Kedekatan orang yang sabar itu nggak tanggung, penolongnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah kata Habib Abu Bakar Al-Jabidi, guru kita Tanah Baru, kata beliau, memang kalau nggak sabar mau kemana? Bapak Ibu sekalian, kita di dunia ini hanya diletakkan oleh Allah pada tempat masing-masing yang menurut Allah memang pantas. Bang Cablak, nggak usah berubah jadi kiai, udah begini aja. Izin, ya siap Ustadz. Karena kalau jadi kiai ntar yang lain kalah sama saya. Ya siap. Ya mending kalah mah. Karena dengan begini, idholus surur ala qalbil mu'min, membuat kita bahagia. Emang itu bukan jalan surga? Amin ya. Makanya udah Bang Cablak mau ada job mau enggak, ketawa aja udah. Bagaimana Ustadz diulangin lagi? Mumpung bini saya denger loh, bagaimana tadi? Ya mau ada job, mau enggak, mau naik motor, mau jalan kaki, mau naik mobil, ketawa aja. Itu udah saya lakukan kepada bininya Aris Teh Yeyen. Nggak bisa dia begitu.
Iya. Satu nih Pak. Kedua, rendah hati. Siapa yang nggak suka sih dengan rendah hati? Allah meletakkan kita sawabikul himam la tahriku aswarul akdar, kata Hikam. Ibnu Athaillah As-Sakandari menempatkan itu, bahwa usaha kerja keras yang kita lakukan tetap tidak bisa merubah tirai takdir. Kan kalau mau bicara sejarah kelam 2009 saya nyalek dari PKB. Bener apa? Lihat tanya Pak Baba itu. Jangan dianggap nggak habis, banyak. Kalau tanamin pun jinjing, karang saya tebang, duitnya banyak. Itu mah sejarah dulu. Dulu. Ya. Dulu. Iya benar. Ya habis dah sekian mah gitu. Tapi untuk ukuran saya itu kalau saya bikin kobong jadi 50 mah. Mohon izin, kobong apaan ya? Saya kelupaan ngomong sama Bang Cablak. Iya, soalnya anggota dewan gini Edi Masuro, Pak Jojon kobong kagak ngerti. Asmara. Bujuk asrama kali. Ya itu dia. Ya, deh. Gocap hilang lagi. Bom kita. Tapi ntar saya siapin lah. Alhamdulillah. Saya juga ada bawa duit. Ya kan musim maulid mah Pak Baba ya. Ya sepanjang bulan maulud ada dah 30 panggung mah. Lu banyak Ustaz. Lu banyak. Saya siapin Alhamdulillah. 100. Ya. Buat Bang Cablak. Alhamdulillah ya Allah. Saya mau tanya nama emak saya siapa ya? Nama emaknya Ustadz seorang wanita atau perempuan. Kalau seorang wanita kata guru kita tadi Nakiroh. Saya nggak nyangka beliau pencipta lagu kenal Nakiroh. Saya gak kenal banget tetangga saya. Ya ucap kampung bulu. Ya lain itu mah. Itu mah Nakiroh lain, tukang pecel lele. Lain itu mah. Jadi nggak kenal ya? Nggak kenal. Nah, terus Nabi itu kan bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, saya tes sekarang. Saya kalau lupa mohon maaf nih karena kebanyakan job. Kakeknya kan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Neneknya siapa? Ngapain lebih susah amat sih Riz ya? Lah bukan susah, kan peringatan maulid minimal kita harus paham. Mohon izin, ini lulusan nih. Banyak anggota-anggota dewan dan lintingan dia jadi jenderal, jadi siapa Riz? Ya bininya Abdul Muthalib. Lu nggak tahu kan? Itu bininya, lakinya kan namanya kakeknya. Lah kalau perempuannya bininya. Cepetan, durasi nih, durasi. Jatah saya berapa menit? Udah 30 menit saya tanggung jawab. Yang penting mah duit keluar. Ngaji mah kan gampang ya. Gampang. Tadi apalagi guru kita itu. Ya. Ada naber dan lain-lain. Jadi nggak tahu ya? Belum tahu saya Ustaz. Ya saya nggak kasih tahu. Nah, Sini gocap saya kasih tahu. oke. Jadi Ya elah. nih duit dari Bapak Haji Babai. Iya. Ya mohon izin. Iya. Silakan. Terima kasih. Siapa namanya kakeknya? Enggak, ini ngasih saya. Iya. Terima kasih, alhamdulillah. Enggak nama kakeknya sih. Enggak ngasih saya nih kan? Ngasih. Ya udah terima Duit saya kasih. kemana jadinya? Ya Ustaz jangan dilawan kali. Kudu kalah Pak. Iya maklum, itu kan bekas caleg gagal jadi wajar aja. Terima kasih saya pulangin. Cepet dong, cepet. Namanya Nutailah bintu Jannah. Nah, Nutailah binti Jannah. Nah ini duitnya pego. Pego, kan bisa ini mah. Iya ya. Enggak itu 100 upahnya. Mohon izin, ikhlas? Ora. Saya mah mancing. Kan dia belum jawab. Itu mau bocoran barusan. Saya mundur aja lah tante. Yang kedua rendah hati Pak. Ya. Jadi orang walaupun amalnya pas-pasan, ilmunya pas-pasan, kalau dia rendah hati dia akan naik derajatnya. Amin. Berapa banyak artis yang terus diangkat derajatnya oleh Allah. Haruskah aku? Yang gimana lagu Gak tahu, Superman? situ nyanyinya apa gitu. Kalau terus saya takutnya penciptanya kayak kos gini. Iya. Haruskah engkau na 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 na. Salah, itu. cepet Ora. salah ya. Belum. Rendah hati.
dan rendah hati ditunjukkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu menunjukkan kerendahan hatinya luar biasa. Sholat Jumat, sholat Id Nabi sampai lambat. Kenapa? Hanya karena ada seorang tua yang Nabi nggak mau ngelewatin. Itu sami Allahu liman hamidah. Bacaan? Ya sholat. Bacaan apa itu sami Allahu liman hamidah? Nah, kalau saya jawab ntar kayak dibagi duit gini. Ih 100 jadi sekarang mah. Tambahin cepek lagi. Ya udah cepek sayang-sayang ah. Itu transport. Itu kan? Sami Allahu liman hamidah. Bacaan apa Bang Cablak? Enggak kan kalau MC kudu dapat banyak. Itu kan bentuk kerendahan hati baginda Nabi. Makanya makmum ada dua Pak, ada makmum muafik, dia bareng-bareng dengan imam takbiratul ihram, yang kedua ada makmum masbuk. Kalau ada makmum masbuk, wayahnya imam, tolong di ruku agak lama, makanya boleh bacaan ruku subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, wa bihamdih, salasan itu kaprahnya. Paling sedikit 1. Kalau kita munfarid atau jadi imam tapi makmumnya sepakat untuk sholat lama, boleh 11 kali. Sayyidina Abu Bakar terlambat sholat, tapi mendapati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang ruku. Apa kata Abu Bakar? Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi bangkit dari ruku, namanya i'tidal. Maka disambut oleh Nabi, turun malak Jibril, sami Allahu liman hamidah. Dan kalau i'tidal harus intisob, jejeg pajeg, berdiri tegak. Saya tidak sepakat ada sholat taraweh 7 menit 23 rakaat. Kenapa? Karena tumaninah di dalam sholat rukun. Rukun bila tertinggal tidak sah sholatnya. Bahkan kata beliau tadi, guru kita apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu lapad. Kalau nggak ada tasdid iyyaka, kita nyembahnya matahari, kan gitu kira-kira Ustaz. Naber kata beliau. Ini cakep banget programnya tadi. Saya mau ikut tuh Ustaz biar nambah ilmu. Aduh. Jadi nggak bisa. Makanya saya nggak fanatik dengan lagu-lagu. Kenapa? Kadang kita menyangka artis gemerlap begini, akhirnya apa? Kita menyangka buruk. Padahal coba tadi yang baca Quran, sari tilawah, kan luar biasa. Ada kisah singkat, Bang Cablak. Siap Ustaz. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Ya. Ada ustadz didekati oleh preman tobat. Yang ustadz merasa soleh, yang preman dia tobat. Tobat dong? Tobat ya? Pengen tobat. Setiap preman mendekati ustadz, si ustadz menjauh. Jauh. Iya. Dia menjauh. Iya. Setiap preman deketin, dia menjauh lagi Pak. Iya. Tapi ustadz mendekat, preman enggak minggir. Akhirnya minggir lagi ustadznya. Menjauh lagi. Takut kalau keburukan preman tadi menyentuh ke ustadz yang merasa dirinya benar. Nah, ini Pak. Lalu oleh malaikat. Hai malaikat, turun kau ke dunia, lihat antara preman yang taubat dengan orang soleh yang merasa adigung, yang merasa benar. Apa yang terjadi? Nilainya jadi draw, jadi sama. Kenapa sama? Pertama, yang ustadz tadi dengan merasa solehnya terhapus amalnya jadi 0. Yang preman tadi banyak dosanya lalu dia bertaubat kepada Allah, maka dosanya diampuni, dia jadi 0 juga. Jadi sama-sama di hadapan Allah 0. Artinya apa Pak? Gak usah ragu Bang Aris, mau bagian apapun teruskan, gak usah berhenti. Toh urusan sholat mah urusan pribadinya kepada Tuhan. Para ulama, para kiai, ustadz mengajarkan kita untuk sholat, kita ampar sejadah. Allahu Akbar. Apa kaitannya dengan orang lain? Tidak ada Pak. Makanya khusyuk adanya di sini. Qasdu ta'yin pardiyah.
3 rukun sholat itu harus satu waktu. Berdiri ini rukun sholat ketiga. Niat nomor 1. Tapi coba lihat. Rukun ketiga dulu yang kita kerjakan. Berdiri tegak. Qiyamu qadirin. Dalam Fathul Mu'in. Berdiri tegak. Baru masuk apa? Niat. Usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau sholatnya sendiri. Allahu Akbar. Baru kedua. Pertama niat. Kedua takbiratul ihram. Berdiri. Ketiga Fatihah rukun keempat. Itu rukun yang 3 kan harus dikerjakan sama-sama, Pak. Saya akan merasa aneh kalau ada orang masuk masjid Allahu Akbar. Kapan niatnya? Sedangkan dalam niat ada kewajiban yang harus kita lengkapi. Apa? Qasdu ta'yin pardiyah. Usolli itu qasdu. Ta'yin itu menentukan. Kalau maghrib sebut maghribnya, kalau isya sebut isyanya. Pardiyah nyebut pardunya. Usolli qasdu, pardiyah pardo. Ta'yin menentukan waktunya. Itu harus nempel di hati. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat. Kalau makmum karena Allah Ta'ala. Baru bar. Berarti panjang dong takbirnya. Panjang. Allah hazwa man kabai. Ropi an yadaihi hazwa man kabai. Angkat tangan pas di atas 2 pundak kita. Taprikon waston. Tidak boleh rapat. Tidak boleh lebar. Kan begitu dalam Fathul Mu'in. Segini. Allah. Apa yang diingat hati kita? Niat. Bukan Allahu Akbar. Woi. Allahu Akbar. Jangan bray. Karena setan gak berhenti Pak ganggu ibadah kita. Supaya apa? Ibadah kita tidak berpahala. Ibadah kita tidak bermanfaat. Supaya tidak diterima oleh Allah, dia masuk di dalam sholat kita. Banyak ibu-ibu yang sholat mikirin ayam 1 ada di kulkas. Sholatnya sholat subuh, iya. Dia pikirin ayam benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro. Papa ada di rumah. Ini Papa Cablak biasanya senangnya ayam tuh diapain ya? Kata istrinya yang sholat subuh. Kalau digoreng dia udah bosen, kalau dipepes dia udah bosen. Dibuang aja ah. Kata istrinya. Kata bini. Iya kata bini Pak Cablak. Allahu Akbar ruku. Tapi kan kadang-kadang kalau dibakar seneng Pak Cablak mah. Aa mah suka. Manggilnya apa istri? Papa. Kagak percaya dikit ya. Iya manggilnya mah babaluh. Bahasa tidak beli. Betul. Mau manggil papa. Saya aja bukan Abi Umi. Iya. Istri saya manggil saya papi. Wadidaw. Iya. Ya ngapa emang? Enggak, tapi permasalahan di cepet jangan sampai lupa ya. Iya. Saya kan emang nunggu lupa. Jadi dalam sholat saja Rasulullah sudah mencontohkan itu. Agar apa Pak? Karena setan itu nggak berhenti terus nyari teman biar sebanyak-banyaknya masuk ke dalam neraka. Dan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang bawa orang sebanyak-banyaknya. Tetapi Allah juga memberikan fasilitas ke kita. Makanya biar amal kita sedikit, ilmu kita tidak banyak. Yang kedua, tetap bisa naik derajat kalau kita tawadhu, rendah hati. Amin. Yang ketiga, dermawan di kala sulit. Sosial. Pak, kalau orang banyak duit lalu dia nyantunin orang, kaprah dong, lumrah dong, banyak. Tapi Pak Cablak, Bang Cablak punya duit 100-100-nya. Ada orang bawa map, assalamualaikum, mau maulid, berat kan ngeluarinnya? Bener. Dia kasih motornya bensinnya kosong. Enggak dikasih, memang orang datang. Ketika itu udah buang kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita lempar, kita serahkan kepada Allah, bisnis dengan Allah tijaratan lan tabur. Tidak akan pernah rugi kita bisnis kepada Allah. Contohnya malam hari ini, waktu tidur kita paksa Pak, kita melek. Sampai nanti Ustadz kita naik. Malah nyanyi aja nanti Pak Ustadz Joni Iskandar. Biar kita dapat apanya ya, intinya begitu.
Allah tidak meminta kita sedekah menunggu banyak, sedikit tapi terus menerus. Itu yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kalau kita mencontoh baginda Nabi akhlak yang baik, rasanya nggak kuat, Pak. Bagaimana tidak Suraqah kejar Nabi. Suraqah di atas kuda, ngejar-ngejar Nabi dengan berhunus pedang. Mau membunuh Nabi nyata-nyata, lalu tersungkur kudanya, mental pedangnya, dipungut oleh Nabi, diberikan kembali kepada Suraqah. Dipuji oleh Allah akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya kita kan, makanya ajaran Nabi simpel, Pak. Orang ngalah itu dalam versi agama itu bagus, Pak. Kalau dia benar tapi ngalah, dia nanti tempatnya di tengah surga. Dia salah, dia ngalah, dia tetap masuk surga, cuman di pinggir, Bang Cablak. Kan walaupun di pinggir namanya dia apa? Surga. Di surga. Iya, siap. Kan jual anggur yang kecil sama yang besar, kalau di satu plastik sama kan harganya akhirnya. Sama. Orang ngitungnya apanya? Anggurnya harganya. Kiloannya. Oh, kilonya. Saya lagi bingung nih Ustadz. Mohon izin nih, bingung. Ya apa? Fotonya warna beda sama ini mukanya ya. Itu dulu masih Saya dari tadi liatin aja Pak Ustadz. Iya, Habis saya tegur Paris ini beneran dia bukan sih? Itu kalau nggak salah 5 tahun yang lalu. Oh, masih ganteng ya. Bener beda Ustadz, izin. Ayo masa itu ganteng ini enggak, gimana sih? Itu mah muda, salah orang kalau tulis. Parah. Jadi setelah nyalek kalah, kita langsung drop. Saya berapa kali lewat di RSJ. Oh, maksudnya ke rumah sakit Pak Ustadz ya? Enggak liwat. Enggak dirawat kan? Liwat. Oh, lewat doang. Makanya kalau sekarang saya nonjok Bang Cablak, jangan marah. Lah emang ah? Pernah liwat berapa kali di RSJ? Berarti bener lihat orang kali orang gila gitu. Saya kira segitu aja, nanti ada guru kita juga. Saya hanya tahadus binikmah mewakili para tokoh masyarakat, alim ulama di ini Kampung Panggulan, Kelurahan Pengasinan, begitu banyak Pak Dewan. Mudah-mudahan ada berkahnya Bang Aris. Ada pencipta lagu yang tumbuh dari Panggulan. Kalau artis mah banyak. Terus terang, yang pada resep hobah, teman saya aja resep nimah mana ya? Kerjaannya tiap hari hobah baik. Saya tahu hobah baru sekarang. Karena bikin grup SD, saya bilang hobah apa ya? Begitu dilihat dia lagi karaokean. Lagunya nggak sepira, ditinggal kekasih. Udah puyeng pala. Hobah. Bang Cablak jangan sampai saya bawa pulang ini. Terakhir Nabi nanyanya harus yang berbobot kan gitu, jangan nanya ayat lah. Kalau ayat saya nggak bisa. Tapi kalau sekali waktu saya pengen denger artis gitu, Bang Cablak kan artis, saya sering lihat dari sedotan limun. Lah kesini saya kasih duit. Enggak, sedotan limun Pak Ustadz kecil banget. Sekali-kalinya ada dia cecek di dalam tuh. Enggak. Surat Al-Ikhlas apal enggak? Kalau mak saya bilang surat Al-Ikhlas itu kulhu ya? Iya. Iya, kulhu Allahu ahad. Iya. Gitu iya. Iya. Apal enggak? Ya, insya Allah apa? 100 saya kasih kalau Iya. apa. Pak Ustadz dulu dah, saya belakangan. Oh iya jangan, saya mah yang ngetes kan. Oh iya, kulhu Allah. Gak usah banyak, baca 1 juta. Bagaimana? Baca kulhu 1 juta. Nanti dulu deh Ustadz, yang lain aja dulu dah. Lah kalau cuma baca kulhu 1 juta, Bu, wakilin saya Bu bentaran Bu. Ini orang niat apa kagak sih? Udah dah, gue turun aja dah. Kan gampang bikin Cablak gampang. Pak, Bu, saya mau nyampein itu kulhu 1 juta bukan guyon Pak. Jadi Habib Abdullah Malang itu kalau kita punya hajat, ibu bapak silahkan.
Itu mau selesainya sebulan, mau selesainya setahun. Kalau punya hajat yang penting benar. Misalnya apa nih tujuan utama? Pengen pergi haji. Baca kulhu 1.000.000 Bang Cablak. Mana hilang? Woi. Baca kulhu 1.000.000 kali, doanya bebas dengan bahasa kita. Mana ini? Masa 100 saya bawa pulang? Saya mau wassalam Bang Cablak. Mana nih? Ya siap Ustaz. Ya jadi cepet lah. Udah baca sekali aja. Tangan nih. Enggak, sekali aja. Saya pengen dengar suara beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, nanti dinilai oleh Ustadz kita, Pak Rento Saki. Oh dia, Beliau Dewan Hakimnya. ya kebetulan memang dia anak buah saya. Iya, elah. Iya. Ya silakan. Ya kul huwallahu ahad. Auju dong. Kan udah tadi. Oh, Iya. ulang lagi dong. Ulang. A'udzubillahi. Gue mau ngaji pakai diketawain. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gimana Pak Ustadz? Oke katanya. Emang dasar rezekinya. Ini mau tahu nggak asalnya dari mana? Dari mana sih? Bukan sholat jenazah, bukan. Ya kan saya bilang gitu. Asalnya dari Bank Indonesia. Ya iya kalau bukan dari bank masa memang ngasih. Nggak izin Ustaz. Ridho? Itu banget. Ikhlas? Ikhlas. Cepet lagi dong. Mudah-mudahan pertemanan. Emang kelihatan dari matanya sih. Mudah-mudahan di akhirat kita bisa ketemu Bang Cablak. Amin. Ada kalanya ibadah kita kecil Pak, tapi di mata Allah nilainya bisa besar gara-gara ikhlas. Ada kalanya kita nggak kerasa, hanya duri di jalan kita singkirkan. Kita berpikir malaikat nggak ngeh, ternyata itu yang bisa membuat ridho Allah. Mudah-mudahan kita kumpul bersama para artis, orang-orang beken, bukan bekas kenek, orang-orang populer, sangkut disodok dia. Ada Pak Dewan. Ya mudah-mudahan bubar dari sini kita termasuk orang yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf hanya ala kadarnya, ikut bergembira. Kalau ngaji mah masih banyak waktu dan ruang yang lain bisa kita ikuti. Saya mohon doanya juga sedang mengembangkan pondok pesantren. Mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bapak Kiai Haji Asyan Sohnaji, pimpinan pondok pesantren di tangga sebelah sini ya. Oh iya, emang dulu bener zaman yang ngangon bareng dulu. Ya itu mah bohong, itu memang akrabkan diri. Jangan balik dulu, Ustaz, kan berkat belum nyampe. Ya alhamdulillah. Baik, sebelum kita panggil penceramah inti lagi, ini ada prakata juga yang akan